Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan konsep uang dalam Islam. Yang pertama, pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta untuk pembayaran utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagai fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan antara uang dalam ekonomi Islam dengan uang dalam ekonomi konvensional. Yang pertama, uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nukut. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukuk tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata lain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus, uang tembaga, adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Kemudian yang kedua, uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, uang bermakna sebagai alat tukar dan uang sebagai sebuah kapital. Yaitu jika kita memiliki sejumlah uang, maka kita dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Karena uang berfungsi sebagai sebuah tempat penyimpanan nilai yang dimana akan terus berkembang menjadi sebuah money of demand for speculation, yang berarti uang sebagai salah satu alat komoditi yang memiliki negara, yaitu alat komoditi perdagangan. Kemudian selanjutnya adalah kriteria dan fungsi uang. Baik, yang pertama kriteria uang. Kriteria uang yang pertama disukai dan diterima oleh umum. Sebab sebagai alat transaksi yang melibatkan kepentingan masyarakat luas, maka harus ada kesepakatan bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk alat transaksi secara umum. Kemudian yang kedua, nilainya stabil. Stabilitas dalam nilai merupakan persyaratan penting dari uang, karena uang menjadi indikator utama kegiatan ekonomi secara makro dan mikro. Stabilitas dalam nilai uang akan memudahkan pelaku ekonomi melakukan perencanaan dan perkiraan di masa yang akan datang. Uang sebagai alat untuk mengukur dan menilai barang yang ditransaksikan harus memenuhi nilai yang stabil, sehingga dapat digunakan untuk mengukur nilai yang suatu barang dibandingkan barang lainnya. Kemudian mudah disimpan dan tahan lama. Agar uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan transaksi, maka uang tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi kapan saja. Kemudian kriteria selanjutnya, mudah dibawa-bawa atau portabel. Maksudnya bahwa uang tersebut dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Kemudian mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir, mencukupi kebutuhan dunia usaha. Jumlah nilai uang harus dapat mendukung kegiatan ekonomi yang berkembang, sehingga keberadaannya harus ada kapan saja yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah fungsi uang. Yang pertama, alat tukar perdagangan, yaitu dengan adanya uang sebagai alat untuk melakukan transaksi, maka pelaku ekonomi tidak perlu harus menukarkan barang secara barter yang sangat merepotkan, tetapi cukup barangnya yang dijual dengan jumlah uang tertentu dan kemudian dibelikan dengan barang yang diinginkannya. Dengan adanya uang, transaksi perdagangan akan berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap pelaku ekonomi bebas menentukan pilihan barang dan jasa yang diinginkannya sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, satuan hitung, yaitu dengan adanya uang maka nilai suatu barang dinyatakan dengan harga price yang mencerminkan nilai barang yang dapat dibandingkan dengan barang lainnya. Dengan adanya uang juga memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena dapat menentukan beberapa harga suatu barang, menentukan penerimaan, menentukan biaya produksi dan besarnya pendapatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Nah, selanjutnya adalah uang komoditi.
Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi agar barang dijadikan uang antara lain. Yang pertama adalah keangkaan. Kemudian yang kedua adalah daya tahan. Barang tersebut harus tahan lama. Kemudian yang ketiga nilai tinggi. Maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar, menukar dan unik hitungan barang komoditas dan jasa lainnya. Kemudian selanjutnya uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses perdagangan membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Slogan yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Roma adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar. Kemudian selanjutnya adalah uang kertas. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian. Di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, lebih banyak dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini memiliki kekurangan seperti tidak terjamin stabilitas nilai tukar, seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik. Selanjutnya, fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan Islam. Fungsi uang dalam ekonomi konvensional dalam sistem keuangan konvensional, uang memiliki 4 fungsi yang penting. Yang pertama, menjadi satuan hitung, kemudian menjadi alat transaksi, kemudian menjadi penyimpanan nilai, dan yang terakhir sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Kemudian fungsi uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga. Kemudian kedua, uang sebagai alat tukar. Dan yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Dan yang terakhir adalah uang sebagai standar pembayaran tunda. Baik, kemudian materi terakhir adalah time value of money dan economic value of time. Time value of money. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjam bagian dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional ada 2 hal yang mendasari konsep time value of money. Kemudian economic value of money. Dalam keuangan Islam tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income karena dalam keuangan tidak memiliki konsep fixed predetermined return melalui konsep bunga. Konsep fixed predetermined return merupakan konsep pemastian keuntungan atas jumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibanding nanti, karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang saat ini. Atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut, maka harus ada kompensasi atau keuntungan yang seharusnya didapatkan.